ternyata Yunita ini melapor balik 8 anak yang diduga memerkosa dirinya. Nah, salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami telah menyimak, mendengar, dan melihat adanya kasus pencabulan anak yang terjadi di Jambi terhadap korban 11 anak yang dilakukan oleh terduga yang bernama Yunita. Yunita ini mempunyai rental PlayStation ya, di mana rental PlayStation itu selalu ramai orang berdatangan, termasuk banyak anak-anak yang datang di sana. Dan kemudian menurut pemberitaan media sosial, Yunita ini memanfaatkan anak-anak yang datang ke rental PlayStation tersebut untuk diajak dia baik di ruang tamu, baik di kamar, itu untuk istilahnya dilakukan pencabulan terhadap korban anak-anak tersebut. Nah, tapi kasus ini kemudian bergulir, digadang bahwa Yunita ini mempunyai yang namanya gangguan jiwa. Nah, bagaimana kalau itu dilihat secara hukum? Nah, sahabat Rumah Pancasila, sebelum ke situ kita perlu mengerti bahwa banyak orang sudah menjudge Yunita ini sebagai orang yang bersalah. Tetapi kita mengenal di dalam hukum itu ada asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang yang diperiksa di muka pengadilan itu tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat diajukan oleh terperiksa. Nah, bagaimana kalau kita melihat gangguan jiwa itu dalam perspektif hukum pidana? Dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa seseorang itu tidak dapat bertanggung jawab secara hukum apabila dia mempunyai cacat jiwa dalam pertumbuhan maupun penyakit. Nah, kalau ternyata Yunita ini di dalam sidang nanti dia dinyatakan telah mempunyai gangguan jiwa, maka dia menurut pasal 44 tidak dapat bertanggung jawab secara hukum dan dia harus dibebaskan. Tetapi apabila dia tidak mempunyai gangguan jiwa maupun penyakit tertentu dalam pertumbuhan, dan menurut bukti-bukti di dalam persidangan dia terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dia harus menjalani hukuman pidana. Nah, tetapi yang menarik adalah mari kita simak dulu bukti-bukti apa saja sih yang bisa diajukan oleh penegak hukum untuk memidana si Yunita ini. Di dalam pasal 184 KUHP, di sana disebutkan alat bukti itu apa saja. Yang pertama adalah bukti surat, yang kedua adalah saksi, yang ketiga adalah keterangan ahli, yang keempat adalah keterangan terdakwa, dan yang kelima adalah petunjuk. Nah, kalau kejadian pada saat itu misalnya yang ada di kejadian di saat pencabulan itu hanya ada misalnya Yunita dan anak-anak, kemudian kita jadikan bukti, apabila si anak ini memberikan keterangan kalau dia umurnya 18 tahun, sebelum 18 tahun dia bisa bersaksi tanpa harus disumpah, atau dia wajib didampingi orang tuanya di situ. Nah, korban-korban ini dihadirkan, kemudian digali keterangannya di muka sidang. 2 orang anak digali keterangannya itu menjadi keterangan 1 saksi, alat bukti saksi. Kemudian apabila terdakwa nanti itu mengakui adanya perbuatan kalau dia mencabuli, berarti sudah 2 alat bukti. Lalu bagaimana kalau ternyata terdakwa ini tidak mengakui perbuatannya atau menyangkal? Maka bisa kita datangkan ahli, keterangan ahli di muka sidang. Untuk apa?
untuk paling tidak ada minimal 2 alat bukti untuk menyangkakan atau mendakwa, menuntut seseorang bersalah secara sah dan meyakinkan di muka hukum. Jadi itu tadi ya, kalau Yunita menyangkal maka kita bisa pakai keterangan ahli untuk memperkuat dugaan adanya pencabulan anak tersebut. Nah, yang ketiga, menariknya lagi ternyata Yunita ini melapor balik 8 anak yang diduga memerkosa dirinya. Nah, lalu alat bukti apa aja yang dapat dihadirkan Yunita kalau memang dia mau untuk membuktikan memang benar adanya dugaan pemerkosaan tersebut? Yang pertama adalah visum. Visum ini nanti yang meminta adalah penyidik. Nah, dari hasil visum itu dinyatakan apakah benar secara positif telah terjadi adanya pemerkosaan tersebut atau negatif tidak terjadi pemerkosaan tersebut. Itu visum itu nanti jadi alat bukti surat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterangan ahli kalau memang dia merasa dia diperkosa, atau keterangan dirinya nanti yang diperiksa di akhir pemeriksaan. Itu bisa dijadikan alat bukti. Akhirnya ada 2 alat bukti yang bisa meyakinkan hakim kalau memang dia benar merasa dirinya diperkosa. Tetapi kalau ternyata dari semua hasil pemeriksaan oleh penegak hukum ternyata dia tidak diperkosa, maka dia bisa dikenakan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelaporan palsu. Yang sebenarnya kejadian pemerkosaan itu tidak pernah ada, tetapi dia mengadukan, memberitahukan maupun melaporkannya kepada kepolisian. Itu bisa dikenakan terhadap Yunita ya. Nah, nanti apabila kemudian ternyata ada tindak pidana yang pertama adalah pencabulan anak, kemudian dia juga melakukan yaitu laporan palsu, maka yang dipakai adalah ancaman hukuman yang paling berat. Nah, yang mana? Yang pastinya adalah pencabulan anak yang lebih berat. Nah, itu yang akan diterapkan kepada Yunita kalau memang dia terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Nah, poin yang keempat, apabila Yunita yang tadinya itu melaporkan adanya pemerkosaan, betul secara hukum ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi menurut kewajaran, tingkat logisnya cukup tidak logis. Karena apa? Yunita diperkosa di dalam rumahnya sendiri. Yang melakukan adalah anak-anak. Dia orang dewasa. Seharusnya dia bisa melawan atau menggunakan upaya apapun untuk melarikan diri dari pemerkosaan tersebut. Entah dia mau berteriak karena itu rumahnya sendiri. Ya, dia bisa melakukan upaya apapun. Dia bisa menggunakan akal pikirannya untuk melakukan cara-cara agar menghindar dari pemerkosaan tersebut. Tetapi ternyata saat kejadian maupun setelah kejadian, Yunita tidak melakukan apapun. Kalau dia memang benar merasa dia diperkosa oleh anak-anak. Nah, ini cukup janggal. Nah, karena hukum itu tidak hanya berbicara tentang bukti, tetapi juga berbicara tentang kewajaran, maka cukup logis juga kalau kita meneliti ini secara tingkat kewajarannya cukup tidak logis. Ya, apapun itu, tetapi sahabat Rumah Pancasila tetap harus menunggu proses ini sampai diputus secara sah dan meyakinkan. Ya. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan terhadap kasus Akuo atau kasus tersebut. Mari kita tetap gunakan akal budi kita. Jangan lupa tonton terus video-video Rumah Pancasila yang diupload di Instagram, TikTok maupun YouTube. Tetap buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Pancasila.
pasti terwujud.